Kalau obstruction of justice itu kan penghalang perintangan penyidikan. Iya. Jadi seseorang yang menghalang-halangi penyidikan. Nah itu harusnya sebelum jadi tersangka itu udah Nah, ada itu dulu maksud gua. buktinya, bukti menghalanginya di mana gitu. Kalau Rancuannya- buktinya baru dicari sekarang kan, Iya. artinya kemarin penetapan tersangkanya Bagaimana gitu ya? Bro, Wih bro, bagaimana kabar? Kalau ini boleh bro, karena iyalah 2025. kan udah lama gak ketemu bro, seminggu kita baru ketemu ya. Nah, iya gimana kabar bro? Alhamdulillah baik bro, baru pulang kampung bro. Dari Jawa Barat ya? Dari Tasik bro. Tahu Tasik. Sekarang lu tegas ngomong Tasik bro. Nah kalau kemarin kan lu nanya domisili tempat tinggal. Oh iya, berarti lu dari Jawa Barat ke Jawa Barat dong ya? Enggak, itu gue di Jakarta. Oh iya, nggak domisili tempat tinggal. Iya. Lu seneng banget sih nanya-nanya domisili tempat tinggal kan. Berarti udah tahu gua. Dari Jawa Barat ke Jawa Barat berjam-jam juga ya? Lu ngapain sih dari Jawa Barat ke Jawa Barat gitu? Gak usah gua tegasin lah. Yang penting maksud gua ternyata Jawa Barat itu luas. Iya lu. Dari ujung Jawa Barat, contoh, misal kita misalkan rumah lo di Bekasi, misal sama kenyataan sama ya boleh juga. Ini kan gua misal Bekasi, Iya. sampai ujung Jawa Barat yang paling ujung berapa jam bro? Jawa Barat paling ujung ke arah selatan ya. Iya. Berarti ke Pangandaran. 7. Enggak, kalau sekarang kan lewat Tol. Cipularang tol ya kurang lebih ya kalau Pangandaran sih ada lah. 7 lah. 7 jam lah ada. Luar biasa ternyata. Jawa Barat luas banget ternyata ya. Ya luas lah. Ya dulu sebelum dipecah sama Banten apalagi Lebih luas lagi ya? Luas lagi kan. Ya pertanyaan gue sekarang, apakah seluas hatinya Pak Hasto bro? Wih deh. Habis rumahnya digeledah. Ini 2025 bro. Ternyata sisa dari 2024 dia tersangka ada penggeledahan infonya. Dan emang bener sih buat infonya. Iya. Digeledah sama KPK bro. Iya. Pertama, rumahnya sekarang digeledah. Jadi fungsi penggeledahan ini apa bro? Kalau fungsi penggeledahan kan pada dasarnya untuk mencari alat bukti bro. Nah kalau alat bukti itu belum ditemukan, ya penyidik mencari alat bukti dengan cara melakukan penggeledahan. Bisa penggeledahan badan, bisa penggeledahan rumah gitu. Di mana alat bukti itu berada, ya penyidik melakukan penggeledahan kemudian untuk dilakukan penyitaan gitu. Lah. Nah cuma kalau sekarang Hasto sudah ditetapkan tersangka, barulah dilakukan penggeledahan, itu agak rancu juga gitu kan. Iya. Karena pada prinsipnya kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka harusnya sudah ada minimal alat bukti lah ya. Gitu, kecuali kalau ada alat bukti lain yang belum ditemukan ya bisa kan dikomunikasikan dengan tersangka gitu. Kalau tersangka itu memang kooperatif ya pasti kan akan diserahkan. Cuma Gitu. kan pertanyaannya kan alat bukti apa yang dicari KPK kan. Kalau alat bukti yang di rumah kan banyak juga bu, barang-barang di rumah kan nggak mungkin KPK nyari-nyari perabot-perabot rumah tangga kan. Iya. Ya biasa nih pasti nyari berangkas enggak kali ya? Ya kalau berangkas pasti di kantor Karena bukan korupsi juga sekarang kan, Iya, bukan gratifikasi, bukan korupsi kan. Bukan. Ini obstruction of justice kan. Iya kalau ini kan penyuapan tuh. Enggak, tapi dia yang kenanya bukan penyuapannya kalau nggak salah. Nah, kalau obstruction of justice itu kan perintangan penyidikan. Iya. Jadi seseorang yang menghalang-halangi penyidikan. Nah, itu harusnya sebelum jadi tersangka itu udah Nah, ada itu dulu maksud gua. buktinya, bukti menghalanginya di mana gitu. Kalau Rancuannya- buktinya baru dicari sekarang kan, Iya. artinya kemarin penetapan tersangkanya Bagaimana belum gitu ya? ada 2 alat bukti kan. Iya. Kita bisa asumsikan begitu dong, Iya, karena bisa gini. diasumsikan seperti Kan itu. gini. Ya atau gini. Alat bukti yang gue nggak bisa bilang kayak gini ya, yang utuh lah ya. Maksud gue yang utuh susah juga kita ngomong, karena mungkin kan ahli, Iya. tapi alat bukti realnya itu yang masih dicari mungkin ya. Kita Iya. kan nggak pernah tahu ya. Pertanyaan gue ya, dia masih sibuk mencari alat bukti nih, penggeledahan. Sedangkan Pak Hasto sendiri udah jadi tersangka, Iya. ya kan? Ya itu kan berarti kayak ada benang merah yang belum tersusun dengan rapi. Iya, betul. Berarti ini tindak pidananya apa masih diragukan atau bagaimana? Kenapa kok penetapan tersangka duluan? Yang mana kita tahu penetapan tersangka harus ada alat buktinya dong. Iya. Walaupun nanti dibahas di
persidangan. Iya. Tapi kan harus udah mengarah. Dan tiba-tiba kok kayak kelihatannya agak mundur ke belakang. Walaupun secara hukum acara nggak dilarang. Iya. Tapi kan secara akal sehat, nah berarti alat bukti kalian belum lengkap dong. Iya. Gitu. Belum siap untuk persidangan, malah mundur lagi untuk mencari alat bukti lain. Gimana bro? Nah itu kan perlu kita challenge ya di pra-peradilan. Nah kalau ini bisa jadi bahan pra-peradilan bro. Kalau kita uji gitu kan, pada saat Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, alat buktinya bukti realnya ya selain keterangan saksi sama keterangan ahli gitu kan, bukti realnya apa? Maksudnya gini, jangan sampai seseorang ditetapkan dulu jadi tersangka baru alat buktinya dicari gitu. Nah itu bisa jadi bahan dalil untuk pra-peradilan gitu, karena pada saat ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu patut diduga belum ada alat buktinya. Tapi kalau memang demikian, nah itu gua berkeyakinan bisa masuk ke ranah pra-peradilan, proses penetapan tersangkanya yang diuji gitu. Kalaupun nanti ada hasil penyitaan dari KPK ternyata ditemukan alat buktinya nih, karena kan proses penetapan tersangka ini proses administratif ya. Jadi harusnya alat bukti dulu dilakukan penggeledahan dulu, ditemukan alat bukti baru ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kalau ditetapkan tersangka dulu baru dicari alat buktinya, nah itu proses yang keliru, walau pada faktanya alat bukti ada di kemudian hari gitu. Tapi kan prosesnya harusnya digeledah dulu, alat bukti ditemukan baru dijadikan tersangka. Nah itu bisa diuji itu kan? Itu bisa diuji gitu. Berarti itu ranahnya pra-peradilan. Ranahnya pra-peradilan kalau itu masuk. Ya ini gua ini lagi-lagi penalaran akal sehat dalam batas yang wajar, kayak bahasa di Mahkamah Konstitusi nih. Penalaran akal sehat yang wajar. Ini juga ada pertanyaan, walaupun terkait hal yang sama, terkait penggeledahan. Tapi dari POV yang berbeda, dari sequence yang berbeda. Pertanyaannya adalah, alat buktinya belum ada, tapi Pak Hasto nggak ditahan sebagai tersangka. Gimana tuh ceritanya? Kok penyidik belum menemukan alat bukti misalnya, atau alat bukti lain yang perlu dilengkapi, tapi Pak Hasto nggak ditahan, nggak takut alat buktinya itu nanti misalnya masih dalam penguasaan Pak Hasto, atau alat buktinya belum bisa dikuasai oleh KPK secara langsung, gitu. Jadi begini ya, kalau terkait dengan penahanan, memang kan ada syarat objektif dan syarat subjektif ya. Kalau syarat objektif itu ancaman pidana minimal 5 tahun ke atas. Nah kalau untuk syarat subjektifnya itu dikhawatirkan si tersangka ini melarikan diri. Yang kedua dikhawatirkan tersangka ini mengulangi perbuatannya. Nah yang ketiga dikhawatirkan tersangka ini menghilangkan barang bukti. Nah jadi kalau memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, penyidik itu berwenang untuk melakukan penahanan. Nggak kumulasi tapi kan? Enggak, harus salah satu aja boleh dong. Harus akumulasi dari syarat objektif dan syarat subjektifnya harus terpenuhi, bro. Itu harus kumulatif gitu. Karena kalau hanya syarat objektif doang gitu kan, nah penyidik nanti kan jadi bisa sewenang-wenang gitu, sesuka hati dia mau nahan orang atau nggak nahan gitu, jadinya nanti bisa ditransaksional gitu kan. Gitu. Berarti ini kalau mungkin nanti dakwaannya di atas 5 tahun gitu kan ancaman pidananya. Tapi syarat subjektifnya yang belum ketemu gitu kan. Syarat subjektifnya yang belum ketemu. Nah, gitu. Pertanyaan kita beda satu. Yang pertama tentang penggeledahan dulu ya, paling dekat tadi tentang penghilangan alat bukti. Berarti dianggap Pak Hasto ini beretikat baik atau dapat bekerja sama gitu sebagai. Kalau sekarang sih gue belum melihat hal itu dipenuhi oleh kriteria Pak Hasto ya. Karena semenjak ditetapkan tersangka kan Pak Hasto belum memenuhi panggilan itu KPK. Maksud gue. Nah, ini biasanya penyidik itu melakukan penahanan itu pada saat si tersangka dilakukan pemeriksaan gitu kan. Ini kan BAP sebagai tersangka belum ada kan? Ya belum ada, karena kan dia belum pernah diperiksa sebagai tersangka, karena sebelumnya kan baru sebagai saksi gitu kan. Nah jadi belum bisa kita simpulkan bahwa Pak Hasto memenuhi kriteria syarat objektif dan syarat subjektifnya penahanan gitu.
Nah, kalau nanti misalkan setelah diperiksa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Pak Hasto, ya itu bisa jadi penyidik KPK berpandangan bahwa Pak Hasto tidak memenuhi syarat subjektif untuk dilakukan Ya, penahanan. berarti sekarang masih dianggap kooperatif Masih walaupun dianggap kooperatif kan. belum bisa disimpulkan kooperatif atau enggak karena kan belum ada pemeriksaan, Bro. Iya, Belum ada. tapi kan dia nggak ditahan, Bro. Ya nggak ditahan karena belum dipanggil, belum memenuhi panggilan. Oke. Itu Kalau sudah diperiksa, baru tidak ditahan, berarti itu bisa kita simpulkan Pak Hasto dianggap kooperatif oleh penyidik KPK. Dapat bekerja sama lah. Iya. Terus yang kedua tadi ya, apa alasan yang kedua subjektif ya? Alasan subjektif tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatannya. Melarikan diri kan juga ini beliau memang masih ada sih beberapa kali setelah jadi tersangka tapi muncul di media. Dan beberapa katanya ada di apa tuh kegiatan-kegiatan PDIP lah. Iya. Ya berarti masih dianggap oke. Ya masih dianggap Masih kontrol ya. Controllable walaupun di imigrasi itu dia dicegah dan obstruction of justice ya, menghilangkan ini apa namanya, membantu melarikan dirinya salah satu tersangka Harun Masiku. Masiku ya kan. Jadi maksud gua gimana sih tindak pidananya itu membantu yang diduga itu membantu salah satu tersangka melarikan diri, tapi dia dianggap kooperatif, tidak melarikan diri maka tidak ditahan. Tapi Masuk itu ini secara logis. kalau itu kan Atau salah POV gua? belum mengerucut ke membantu Harun Masiku melarikan diri. Itu kan baru pasalnya merintangi penyidikan. Oke. Nah, merintangi penyidikan ini kan maknanya luas. Bisa jadi pada saat dimintai keterangan atau dimintai barang bukti, Hasto tidak memberikan barang bukti yang diminta oleh KPK sehingga KPK melakukan penggeledahan. Nah, yang kedua bisa jadi pada saat dimintai keterangan Hasto tidak memberikan keterangan yang jujur gitu. Iya. Nah, bisa jadi itu kan sebagai bentuk perintangan penyidikan juga. Gitu. Iya. Oke, berarti ya tadi view gua nggak terlalu sepenuhnya benar gitu ya. Iya. Berarti ini masih harus diuji pada saat nanti di pemeriksaan sebagai tersangka. Nah, itu. Apakah nginep di rutan KPK atau pulang ke rumah gitu Nah, kan? itu baru setelah itu bisa disimpulkan gitu kan. POV dari KPK terhadap Pak Hasto sebagai tersangka ini seperti apa. Oke. Ya ini biar bermanfaat ya untuk view buat penikmat hukum ya, mahasiswa, terus juga ya orang-orang yang senang sama hukum, terus juga praktisi. Kadang kita nggak bisa ngelihat dalam satu kacamata aja gitu. Ternyata melihat suatu case itu dia juga bisa bermacam-macam point of view ya. Jadi nggak bisa kebenaran itu sebenarnya kebenaran itu satu, tapi cara melihat atau cara sampai Sudut pandangnya berbeda. Nggak bisa satu jalan gitu. Itu sih bro. Ada lagi bro menurut lo bro yang seru nih tentang penggeledahan Hasto yang belum kita bahas? Ya masih standar sih ya, belum ada yang panas gitu bro. Dan juga komentar tentang ini masih cuma bluffing aja ya. Tentang hal-hal yang di luar kasus, malah hal-hal tentang pemerintahan terdahulu dan lain-lain gitu ya. Yang mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita melihat endingnya, apakah memang Pak Hasto nggak bersalah atau memang beliau dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidananya. Ya kira-kira demikian di tahun 2025 awal tahun, dan semoga kita akan lebih baik ke depannya. Terima kasih.